Kira-kira pesawat terbesar apa ya guys? Pesawat ini sendiri memiliki panjang 84 meter dan rentang sayap 88,4 meter. Ngebayang nggak sih besarnya seperti apa? Pesawat ini bahkan mampu membawa hingga 250 ton kargo di dalam kabinnya guys. Kalau membawa kargo seberat 250 ton, berarti kalau bawa penumpang bisa di angka 2000 penumpang guys. Pesawat ini sendiri memegang beberapa rekor dunia sebagai pesawat terberat dan terpanjang yang pernah dibangun, serta pesawat dengan rentang sayap terpanjang. Nah, berapa sih biaya pembuatannya? Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Senang banget akhirnya ketemu kalian lagi di Cockpit Talk. Di video kali ini, aku mau kasih tahu kalian pesawat-pesawat terbesar di dunia, guys. So, buckle up your seatbelt because we're ready for takeoff. Kalian tahu gak sih guys, jenis-jenis pesawat apa yang biasa kita naikin di Indonesia? Umumnya adalah tipe Boeing 737-800. Pesawat jenis ini itu memiliki kapasitas atau daya angkut sekitar 162 hingga 189 penumpang guys. Itu juga tergantung sama konfigurasi kabin ya. Nah biasanya ada yang dipesan sesuai keinginan pihak maskapai. Sebenarnya ukuran pesawat Boeing 737-800 itu cukup besar. Ia memiliki panjang 39,5 meter dengan rentang sayap 35,8 meter. Tingginya itu 12,5 meter guys. Lebar badan pesawatnya sendiri juga terbilang cukup besar, yaitu 3,76 meter. Nah, normalnya kan kapasitas pesawat ini untuk sekitar 160 sampai 189 penumpang guys. Tapi ada beberapa maskapai yang memilih untuk meringkas jarak antar kursi, supaya bisa membuat daya angkut penumpang jadi lebih banyak. Pesawat jenis ini juga memiliki daya jelajah sekitar 5.436 km. Lagi-lagi, itu pun tergantung pada konfigurasi bahan bakar dan beban penumpang ya guys. Boeing 737-800 merupakan pesawat tipe narrow body yang idealnya untuk rute jarak menengah hingga jarak sedang. Nah, cocok banget nih untuk penggunaan yang ada di Indonesia, di mana banyak rute penerbangan jarak menengah tanpa harus transit pengisian bahan bakar. Selain jenis ini, Boeing 737 memiliki berbagai varian lain, seperti 737 MAX dan 737-900ER. Yang dimana masing-masing dengan karakteristik ukuran dan kapasitas angkut yang sedikit berbeda, tergantung pada kebutuhan operator dan pasar. Jadi, memang pembelian pesawat sebetulnya bisa dimodifikasi untuk kebutuhan tertentu, guys. Seperti misalnya pesawat kepresidenan, yang pasti menggunakan berbagai macam teknologi tambahan atau pesawat kargo yang dibuat tanpa kursi penumpang. And of course, pesawat komersil untuk penumpang, perubahan-perubahan tersebut akan tetap mempertimbangkan faktor-faktor keamanan dari pesawat itu sendiri ya. Nah, itu guys, sedikit info tentang Boeing 737-800. Sekarang kita mulai yuk, jenis pesawat yang memiliki ukuran di atas Boeing 737-800. Yang pertama, ada Airbus A350-1000. Airbus A350-1000 adalah pesawat terbaru dari Airbus, guys. Pesawat ini mampu mengangkut sekitar 350 sampai 410 penumpang dalam 3 kelas. Wah, ngebayang nggak sih daya angkutnya berarti 2 kali lipat dari Boeing 737-800. Yang hanya 189 penumpang. Airbus A350-1000 ini memiliki panjang 73,78 meter dengan rentang sayap 64,75 meter dan tinggi 17,08 meter. Sedangkan lebar badan pesawatnya itu mencapai 5,96 meter, guys. Pesawat ini memiliki jangkauan sekitar 16.100 km, guys. Yang mana jarak tersebut itu sangat ideal untuk rute penerbangan Trans-Pasifik atau Transatlantik. Nah, kalau soal teknologi, nggak perlu diragukan lagi guys. Pesawat ini memiliki teknologi komposit canggih untuk badan pesawatnya, serta mesin Rolls-Royce Trent XWB-97
yang dirancang untuk efisiensi bahan bakar yang sangat tinggi. Ini membuat Airbus A350-1000 menjadi pesawat dengan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah di kelasnya. Tapi kalau di Indonesia sendiri, jenis ini tuh belum ada yang mempergunakannya guys. Justru tipe Airbus A330 lah yang paling banyak dipakai oleh maskapai-maskapai Indonesia. Walaupun daya angkutnya hanya sedikit berbeda, tapi maskapai pasti punya pertimbangan dalam memutuskan untuk membeli jenis pesawat dan daya angkut pesawat tersebut. Pesawat itu kan biaya operasionalnya besar ya. Kalau beli pesawat mahal-mahal yang daya angkutnya besar, tapi penumpangnya nggak pernah penuh, ya rugi dong. Jadi, memang mending daya angkut reguler, tapi selalu penuh setiap keberangkatan. Kan cuan. Untuk Airbus jenis A350-1000 sendiri, banyak dipergunakan oleh maskapai Timur Tengah seperti Qatar dan Etihad. Nggak ketinggalan British Airways dan juga Virgin Atlantic yang berbasis di Inggris, lalu disusul Hong Kong dengan Cathay Pacific dan Korea Selatan dengan Asiana Airlines. Oke, itu tadi sekilas soal Airbus A350-1000. Sekarang kita balik lagi bahas Boeing ya guys. Next adalah pesawat Boeing 777-300ER. Ini juga termasuk varian keluarga Boeing 777 yang luar biasa guys. Pesawat ini mampu mengangkut sekitar 396 hingga 550 penumpang. Dengan panjang 73,9 meter, bentang sayap selebar 64,8 meter, lalu tinggi pesawat 18,5 meter, dan lebar pesawat 6,19 meter. Pantes banget kan pesawat ini bisa mengangkut sampai 550 penumpang. Banyak banget ya. Boeing 777-300ER adalah varian terpanjang dari keluarga Boeing 777. Pesawat ini juga memiliki jangkauan maksimum sekitar 14.594 km. Itu dia guys, kenapa pesawat ini cocok untuk rute jarak jauh. Nah, yang agak sedikit berbeda, pesawat ini menggunakan mesin General Electric GE90-115B. Mesin ini merupakan mesin jet terbesar dan terkuat yang pernah diproduksi oleh GE. Untuk pesawat 777 ini, banyak dipergunakan maskapai-maskapai internasional, seperti Emirates, Singapore Airlines, Etihad, Cathay Pacific, sampai dengan Garuda Indonesia. Pesawat ini juga dihargai karena kombinasi kapasitas yang besar, jangkauan jarak jauh, dan efisiensi operasionalnya. Anyway, jenis pesawat ini dipergunakan untuk rute-rute penerbangan sampai ke Amerika dan Eropa loh guys. Oh ya, kamu tahu nggak berapa harga pesawat ini? Berdasarkan data Statista per tahun 2022, harga Boeing 777-300ER itu mencapai 375 juta US dollar atau sekitar 6 triliun rupiah guys. Kalau kurs dolar di angka 16.000 ya. Kebayang nggak sih 6 triliun rupiah guys? Mahal banget kan? Makanya pesawat jenis ini dipergunakan untuk rute-rute penerbangan jarak jauh yang memang banyak minatnya. Next ada Airbus A340-600. Kalau dilihat dari bentuk fisiknya, Airbus A340-600 adalah versi terpanjang dari keluarga Airbus A340. Memiliki daya angkut penumpang sekitar 475 sampai 480 penumpang dalam konfigurasi 3 kelas. Nah, Airbus A340-600 ini merupakan pesawat yang menarik, guys. Ukurannya juga sangat mengesankan loh, dengan kapasitas yang besar. Panjangnya aja itu sekitar 75,3 meter. Menjadikan pesawat ini salah satu pesawat penumpang terpanjang yang pernah diproduksi. Untuk rentang sayap pesawat Airbus A340-600 ini mencapai 63,45 meter, guys. Pesawat ini juga ditenagai oleh 4 mesin turbofan Rolls-Royce Trent 500. Jadi emang sangat cocok nih untuk melayani rute jarak jauh dengan kapasitas penumpang yang signifikan. Pesawat ini sendiri pertama kali mulai diproduksi pada tahun 2001. Merupakan salah satu varian dari keluarga Airbus A340. Dikembangkan oleh Airbus untuk melayani rute jarak jauh dengan kapasitas penumpang yang besar. Produksi pesawat ini terus berlanjut sampai tahun 2011, sebelum secara resmi dihentikan. Dengan total 97 pesawat Airbus A340-600 yang sudah diproduksi selama periode tersebut. Beberapa maskapai besar seperti Lufthansa, Virgin Atlantic, dan Iberia telah menggunakan Airbus A340-600 ini, guys.
Pesawat ini telah melayani berbagai rute internasional selama bertahun-tahun. Ya, meskipun awalnya populer sebagai pesawat jarak jauh, Airbus A340-600 mengalami penurunan popularitas seiring dengan perkembangan pesawat berbadan lebar yang lebih efisien dalam hal bahan bakar, serta biaya operasional seperti Airbus A350 dan juga Boeing 787 Dreamliner. Yes, seperti yang aku bilang sebelumnya ya guys, it's all business. Ini tuh semua bisnis, yang pasti cari untung besar. Caranya? Ya dengan memperkecil biaya operasional dan marketing rute yang jitu tentunya. Nah, bisa jadi itu merupakan salah satu alasan kenapa ada beberapa maskapai yang guling tikar. Ya, besarnya biaya operasional dalam menjalankan sebuah perusahaan penerbangan merupakan salah satu challenge yang harus dihadapi. Next, ada Boeing 747-800. Pesawat ini adalah versi terbaru dari keluarga Boeing 747, guys, dengan kapasitas maksimum sekitar 605 penumpang. Pesawat ini sendiri memiliki panjang 76,3 meter, rentang sayapnya 68,4 meter, dengan tinggi 19,4 meter dan lebar badan pesawat 6,5 meter, guys. Pesawat ini adalah pesawat terpanjang loh dalam keluarga Boeing 747, tipe pesawat yang sangat mengesankan. Dengan kemampuan terbang jarak jauh, kapasitas besar, dan teknologi yang modern, membuat pesawat ini tetap relevan dalam industri penerbangan global hingga saat ini. Jadi, kalau kamu tanya, masih banyak nggak sih yang mengudara pesawat jenis ini? Jawabannya, masih. Boeing 747-800 saat ini masih dipergunakan oleh maskapai penerbangan besar, seperti Lufthansa, Korean Air, Air China, dan UPS untuk berbagai tujuan, termasuk penerbangan penumpang dan kargo. Boeing 747-800 menggunakan teknologi yang sangat canggih, guys, termasuk bahan komposit yang ringan untuk bagian-bagian tertentu pesawat, serta sistem avionik modern yang meningkatkan efisiensi operasional dan keselamatan penerbangan. Pesawat ini juga dilengkapi dengan 4 mesin turbofan General Electric GE NX2B67 yang memberikan daya dorong yang kuat dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan dengan versi sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Makin mendekati yang terbesar nih. Ada Airbus A380. Airbus A380 adalah pesawat penumpang terbesar di dunia dalam hal kapasitas, guys. Pesawat ini dapat mengangkut hingga 853 penumpang dalam konfigurasi satu kelas. Pesawat ini memiliki 4 mesin dan dirancang untuk penerbangan jarak jauh. Dengan panjang sekitar 72,7 meter dan rentang sayap sekitar 79,8 meter. Airbus A380 ini memiliki 2 dek penumpang. Jadi ada 2 lantai ya guys, yang full dari depan hingga belakang badan pesawatnya. Nah ini nih yang membuatnya unik dan memberikan lebih banyak ruang bagi penumpang, serta memberikan pengalaman penerbangan yang nyaman. Ada lagi guys, meskipun ukurannya besar, pesawat Airbus A380 dirancang untuk mengurangi emisi karbon dioksida per penumpang dibandingkan dengan pesawat lain dalam kategori wide body. Ini dikarenakan teknologi mesin canggih dan desain aerodinamis yang ditingkatkan. Keren banget ya. Biarpun tujuan awalnya diharapkan menjadi pilihan utama bagi maskapai penerbangan internasional, hanya saja penerimaan Airbus A380 ternyata nggak sebaik yang diharapkan. Maskapai seperti Emirates, Singapore Airlines, dan Qantas merupakan beberapa dari sedikit maskapai yang mengoperasikan A380 secara luas untuk rute jarak jauh. Nah, pada tahun 2021, produksi Airbus A380 secara komersial dihentikan karena permintaan yang lebih rendah dari yang diharapkan, dan perubahan kecenderungan dalam penerbangan jarak jauh yang lebih sering menggunakan pesawat yang lebih kecil dan lebih efisien tentunya, seperti Airbus A350 dan juga Boeing 787 Dreamliner. Biarpun begitu, Airbus A380 tetap jadi pesawat yang sangat mengesankan dalam sejarah penerbangan, guys. Tentunya karena inovasi dalam ukuran, kenyamanan, dan teknologi mesinnya. Ya, walaupun penerimaannya nggak sebesar yang diharapkan, tapi pesawat ini tetap menjadi simbol prestasi teknik di industri penerbangan. Oke, sekarang kita masuk ke pesawat terbesar di dunia. Kira-kira pesawat terbesar apa ya guys?
Kalian sadar nggak sih kalau dari tadi hanya ada 2 tipe atau produsen pesawat terbang, yaitu Airbus dan Boeing. Aku jelasin dulu ya kenapa alasannya. Airbus itu adalah konsorsium internasional asal Prancis. Didirikan pada tahun 1970 dengan markas Toulouse, Prancis. Perusahaan ini sendiri itu terdiri dari beberapa perusahaan penerbangan besar di Eropa. Nah, Airbus itu terkenal dengan jenis-jenis pesawat seperti Airbus A320, Airbus A330, Airbus A350, dan dahulu Airbus A380. Sementara, Boeing didirikan pada tahun 1916 di Seattle, Amerika Serikat, dan telah menjadi produsen pesawat terkemuka dengan fokus pada penerbangan komersial dan pertahanan. Boeing dikenal dengan Boeing 737, pesawat terlaris sepanjang masa guys. Dan juga Boeing 747 yang ikonik sebagai Jumbo Jet. Boeing 777 dan juga Boeing 787 Dreamliner. Kenapa sih aku kasih tahu 2 perusahaan itu? Soalnya pesawat terbesar yang pernah dibuat bukan dibuat oleh kedua perusahaan ini guys, melainkan dari sebuah negara di Eropa Timur. Kira-kira udah ada gambaran belum pesawat apa yang aku maksud? Nah, buat kamu yang kepikiran Antonov 225, kamu bener banget guys. Pesawat terbesar di dunia saat ini adalah Antonov AN225 Mriya, guys. Didesain dan dibuat oleh Antonov Design Bureau, sebuah perusahaan desain pesawat di Ukraina. Pesawat ini sendiri memiliki panjang 84 meter dan rentang sayap 88,4 meter. Ngebayang nggak sih besarnya seperti apa? Jadi, Antonov AN225 Mriya ini dirancang untuk mengangkut muatan besar dan bahkan bisa masuk pesawat terbang lain loh guys. Pesawat ini memiliki 6 mesin turbofan dengan daya dorong yang sangat amat besar. Ia dirancang untuk mengangkut muatan berat. Antonov AN225 bahkan mampu membawa hingga 250 ton kargo di dalam kabinnya guys. Oke, kita coba konversi dulu ya. Kalau membawa kargo seberat 250 ton, berarti kalau bawa penumpang bisa di angka 2.000 penumpang guys. Itu kalau satu penumpang diasumsikan 60 kg pula. Tapi ya itu, di awal tahun 1988, tujuan dibangunnya pesawat ini memang untuk mengangkut wahana antariksa Soviet. Nah, karena terlihat mampu mengangkat kargo yang luar biasa, kemudian digunakanlah secara komersil untuk mengangkut kargo berukuran besar ke seluruh dunia. Bahkan sampai gerbong kereta. Pesawat ini sendiri memegang beberapa rekor dunia guys, termasuk sebagai pesawat terberat dan terpanjang yang pernah dibangun, serta pesawat dengan rentang sayap terpanjang. Pembuatan pesawat ini itu dimulai pada pertengahan tahun 1980-an, dan pesawat ini pertama kali terbang pada tahun 1988. Untuk proses pembuatannya sendiri itu memakan waktu beberapa tahun. Ya wajar sih, pasti karena kompleksitas dan ukuran pesawat yang luar biasa ini. Nah, kalau ditanya soal berapa sih biaya pembuatannya, detail spesifik mengenai biaya total pembuatan Antonov 225 Mriya ini secara spesifik tidak tersedia untuk publik. Namun, yang jelas, proyek ini adalah bagian dari program Soviet pada masa itu. Dan juga, biaya pembuatan dan pengembangan pesawat sering kali dianggarkan dalam skala besar, karena melibatkan teknologi canggih dan bahan material yang mahal. Tapi ya, sampai saat ini hanya 1 unit Antonov AN225 yang pernah dibuat, guys. Meskipun perusahaan Antonov berencana untuk membangun versi keduanya. Proyek tersebut terhenti karena krisis politik dan ekonomi di Ukraina. Meskipun begitu, pesawat ini jadi simbol kehandalan dan kemampuan teknologi dirgantara Soviet pada masanya. Serta masih digunakan dalam industri kargo berat internasional hingga saat ini. Oke guys, sekian dulu pembahasan topik kita kali ini ya. Kira-kira topik apa lagi yang mau dibahas? Please komen di bawah, atau kalian bisa tanya aku di sosial media lain such as Instagram. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen yang banyak. Aku mau tahu banget nih, kalian tuh mau tahu apa lagi sih tentang dunia aviasi. Dan pastinya aku akan bahas di next video. So, thank you guys for watching and have a safe flight.